Selamat pagi teman-teman. Kita jumpa lagi di kelas Desain Kurikulum dengan saya Samuel dan rekan saya Johan. Sebelum kita mulai pembahasan topik kali ini, saya mau sharing quotes dari Thomas Alva Edison. Saya belum gagal. Saya baru saja menemukan 10.000 cara yang tidak akan berhasil. Oke, Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, saya akan melanjutkan presentasi kelompok dari kami ya. Ada 3 pembahasan yang akan dibahas dalam kelompok kami. Yang pertama yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi, yang kedua adalah kompetensi keterampilan 4CS, yang ketiga adalah model-model pembelajaran. Saya akan membahas 2 pokok pembahasan, keterampilan berpikir tingkat tinggi dan kompetensi keterampilan 4CS. Kemudian rekan saya nanti akan melanjutkannya dalam model-model pembelajaran. Oke, yang pertama yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi. Keterampilan berpikir tingkat tinggi umumnya dikenal sebagai higher order thinking skill atau hot skill. Hot skill. Nah, ada orang yang memberikan definisi ya tentang keterampilan berpikir tingkat tinggi ini, yaitu Resnick ya tahun 1987. Resnick mengatakan bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, kemudian membuat kesimpulan, kemudian membangun representasi, menganalisa, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar. Kemudian di dalam keterampilan ini atau hot ini ada 4 pemicu. Yang pertama yaitu sebuah situasi belajar tertentu yang memerlukan strategi pembelajaran yang spesifik dan tidak dapat digunakan di situasi belajar lainnya. Jadi situasi yang berbeda, strateginya juga berbeda. Kemudian yang kedua, kecerdasan yang tidak lagi dipandang sebagai kemampuan yang tidak dapat diubah, melainkan kesatuan pengetahuan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terdiri dari lingkungan belajar, strategi, dan kesadaran dalam belajar. Kemudian yang ketiga yaitu pemahaman pandangan yang telah bergeser dari unidimensi, linear, hierarki, atau spiral menuju pemahaman pandangan ke multidimensi dan interaktif. Yang berikutnya, yang keempat, yang terakhir, itu keterampilan berpikir tingkat tinggi yang lebih spesifik seperti penalaran ya, kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Bapak Ibu, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin menjelaskan berkaitan dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi ini, HOTS, yang biasanya dikenal dengan taksonomi Bloom. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin mengajak kita melihat Bloom taksonomi yang sudah di-revise ya, yang original dan yang sudah di-revise-nya. Oke, sebelumnya saya menunjukkan gambar ini terlebih dahulu, taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom sendiri ini dibagi menjadi 2, ini ada low skill, lower order thinking skill, kemudian ada hot skill, high order thinking skill. Di dalam low skill ini ada member ya, karakteristiknya itu recall fact dan basic concept. Kemudian di dalam understanding yang low skill ini ada explain ideas of concept. Kemudian yang ketiga apply itu use information in new situation. Kemudian hot skill itu ada analyze, itu draw connection among ideas. Kemudian evaluation justify a stand or decision. Kemudian ada create, produce new or original work. Ini untuk taksonomi ya. Nah, tentunya ini yang sudah di-revise Bapak Ibu, yang sudah diperbaharui. Nah, kemudian seperti apa yang belum di-revise? Seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini David R. Cradwell. Bacanya maafkan kalau salah ya, Cradwell mungkin ya, ini bacanya ya, tahun 2002. Nah, ini yang belum di-revise, ini yang original itu ada 6, tentu sama dengan yang sudah di-revise. Cuma ada perbedaan ya Bapak Ibu ya. Knowledge itu berubah menjadi member, comprehension berubah menjadi understanding, application menjadi applying, analysis tetap sama, sintesis ini dihapus, kemudian evaluate yang tertinggi ini ya di yang original diubah menjadi tahap kelima, kemudian ditambahkan create ya.
menciptakan sesuatu yang baru, something new ya. Oke. Kemudian ini ya Bapak Ibu ya, perlu dipahami bahwa taksonomi Bloom ini itu adalah tahapan berpikir yang harus dilewati ya, tahap demi tahap. Bukan berarti kalau lot itu tidak penting ya, kalau sudah hot ya, bukan. Atau hot itu tidak penting, yang penting itu hot, enggak ya. Lot tanpa hot itu juga tidak bisa, hot tanpa lot itu juga tidak bisa. Jadi lot dan hot itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya Bapak Ibu ya, seperti penjelasan Alan C ini ya di dalam bukunya Teaching and Learning Strategies for Thinking Classroom. Di dalam tahapan ini harus kita mulai dari paling dasar, remember, sampai pada yang paling atas, menciptakan sesuatu yang baru atau memodifikasi yang lama menjadi sesuatu produk yang baru. Oke, Bapak Ibu, kita masuk di dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi. Keterampilan berpikir tingkat tinggi itu sendiri ada 3 aspek ya Bapak Ibu ya. Ada transfer of knowledge, kemudian ada problem solving, kemudian ada critical and creative thinking. Oke, kita akan membahas satu persatu ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu transfer of knowledge. Di dalam transfer of knowledge ini kita akan membahas 3 ranah ya. Pertama itu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi ada 3 ranah ini, yang mana 3 ranah ini menjadi satu kesatuan dalam proses belajar dan mengajar. Yang pertama ranah kognitif. Nanti kita akan masuk di dalam taksonomi Bloom. Tentu taksonomi Bloom yang sudah di-revise seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Ranah kognitif sendiri ini mengikuti kemampuan dari peserta didik ya dalam mengulang. Jadi di sini peserta didik itu bukan hanya duduk diam, mendengarkan, terus kemudian selesai kelasnya, kemudian pulang, bukan hanya sekedar itu. Jadi siswa bukan hanya mendengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, bukan ya. Tetapi peserta didik di sini dalam hal ini siswa mampu mengulang atau menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari dalam proses pembelajaran yang telah didapatnya. Nah, ini penting sekali. Kemudian tujuan pembelajarannya pada ranah kognitif dalam konteks Bloom merupakan segala aktivitas pembelajaran menjadi 6 tingkatan sesuai dengan jenjang terendah sampai tertinggi. Jadi jenjang tahapan demi tahapan ya, mulai dari yang rendah sampai yang tinggi. Dari yang rendah sampai yang tinggi ya Bapak Ibu. Oke. Kita masuk ke sini ya. Ranah kognitif ini seperti ini ya, lot dan hot. Mengingat misalnya ya, mengambil definisinya, mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. Yang kedua itu memahami, membangun arti dari proses pembelajaran, termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. Kemudian yang ketiga itu menerapkan atau mengaplikasikan, definisinya itu melakukan atau menggunakan prosedur dalam situasi yang tidak biasa. Kemudian menganalisis, itu definisinya memecah materi ke dalam bagian-bagiannya dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubung antar bagian dan ke struktur atau tujuan keseluruhan. Itu ya yang menganalisis. Kemudian menilai dalam bagian hot, membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar. Kemudian kreasi atau mencipta dalam bagian hot, menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional, menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur baru. Oke, berikutnya Anderson dan Krathwohl itu menambahkan dimensi pengetahuan ya, menambahkan dimensi pengetahuan. Yang pertama itu ada pengetahuan faktual, ya ada 4 hal, pengetahuan konseptual kedua, ketiga pengetahuan prosedural, yang keempat itu pengetahuan metakognitif. Nah, yang pertama ya pengetahuan faktual, Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu masih tetap terjaga dan mendengarkan suara saya yang merdu ini. Oke, pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual berisi elemen-elemen dasar yang harus diketahui para peserta didik jika mereka akan dikenalkan dengan suatu disiplin atau untuk memecahkan masalah apapun di dalamnya. Misalnya, pengetahuan faktual ini ada 2 jenis. Yang pertama itu pengetahuan terminologi. Jadi di sini siswa-siswi diberitahu berkaitan dengan simbol-simbolnya.
berkaitan istilah-istilahnya seperti apa diberitahu ya. Jadi meliputi di sini ya, pengetahuan teknologi meliputi nama-nama dan simbol-simbol verbal dan non-verbal tertentu. Contohnya kata-kata, angka-angka, tanda-tanda, dan gambar. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan yang detail dan elemen-elemen yang spesifik mengacu pada pengetahuan peristiwa-peristiwa, tempat-tempat, orang-orang, tanggal, sumber informasi, dan semacamnya. Kemudian yang kedua, pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual adalah pengetahuan yang meliputi skema-skema, model-model mental, atau teori-teori eksplisit dan implisit dalam model psikologi kognitif yang berbeda. Ada 3 jenis ya dalam pengetahuan konseptual ini. Yang pertama adalah pengetahuan klasifikasi dan kategori, meliputi kategori, kelas, pembagian, dan penyusunan spesifik yang digunakan dalam pokok bahasan yang berbeda. Yang kedua, yaitu prinsip dan generalisasi cenderung mendominasi suatu disiplin ilmu akademis dan digunakan untuk mempelajari fenomena ya, fenomena atau memecahkan masalah-masalah dalam disiplin ilmu. Dan yang berikutnya, yang ketiga, dalam pengetahuan konseptual ini, yaitu pengetahuan teori, model, dan struktur meliputi pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dan generalisasi-generalisasi bersama dengan hubungan-hubungan di antara mereka yang menyajikan pandangan sistemis ya, jelas dan bulat mengenai suatu fenomena, masalah atau pokok bahasan yang kompleks. Kemudian yang ketiga yaitu pengetahuan prosedural. Ini adalah pengetahuan yang berkaitan dengan bagaimana melakukan sesuatu, jadi berkaitan dengan prosedural. Hal ini meliputi pengetahuan keahlian, algoritma, misalnya ya, teknik-teknik dan metode secara kolektif disebut sebagai prosedur ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya pengetahuan keahlian dan algoritma spesifik suatu subjek misalnya ya. Pengetahuan prosedural dapat diungkapkan sebagai suatu rangkaian langkah-langkah yang secara kolektif dikenal sebagai prosedur. Nah, ya. Kemudian misalnya pengetahuan teknik dan metode spesifik suatu subjek. Nah, pengetahuan teknik dan metode spesifik suatu subjek meliputi pengetahuan yang secara luas ya, merupakan hasil dari konsensus, persetujuan atau norma-norma disipliner daripada pengetahuan yang lebih langsung ya, merupakan suatu hasil observasi, eksperimen atau penemuan. Kemudian pengetahuan kriteria untuk menentukan kapan menggunakan prosedur-prosedur yang tepat. Kemudian misalnya ya, dalam pengertian ini penjelasannya ya, sebelum terlibat dalam suatu pendidikan, para peserta didik diharapkan dapat mengetahui metode-metode ya dan teknik-teknik yang telah digunakan dalam pendidikan yang sama. Nah, itu berkaitan dengan pengetahuan prosedural. Ada 3 hal tadi ya, pengetahuan keahlian dan algoritma spesifik suatu subjek. Yang kedua adalah pengetahuan teknik dan metode spesifik suatu subjek. Kemudian pengetahuan kriteria untuk menentukan kapan menggunakan prosedur-prosedur yang tepat. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yaitu pengetahuan metakognitif. Pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan mengenai kesadaran secara umum ya, yang kesadaran secara umum sama halnya dengan kewaspadaan ya, kewaspadaan dan pengetahuan tentang kesadaran secara pribadi seseorang. Saya ulangi, pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan mengenai kesadaran secara umum, sama halnya dengan kewaspadaan dan pengetahuan tentang kesadaran pribadi seseorang. Misalnya ya, ada 3 hal yang perlu saya highlight. Yang pertama adalah pengetahuan strategi. Pengetahuan strategi, misalnya ya, pengetahuan strategi adalah pengetahuan yang mengenai strategi umum untuk pembelajaran, berpikir, dan pemecahan masalah. Yang kedua adalah pengetahuan mengenai tugas kognitif, termasuk pengetahuan konseptual dan kondisi. Itu yang kedua ya. Yang pertama tadi pengetahuan strategis, yang kedua adalah pengetahuan mengenai tugas kognitif, termasuk pengetahuan konseptual dan kondisi. Yang ketiga adalah pengetahuan diri, yaitu kewaspadaan diri mengenai keluasan dan kedalaman dari dasar pengetahuan dirinya, merupakan aspek penting pengetahuan diri. Adapun saya ingin memunculkan sebuah gambar kombinasi dimensi pengetahuan dan proses kognitif ya Bapak Ibu ya. Di situ saya lihat ada metakognitif, prosedural, konseptual. Nah, jadi perumusan indikator ini pembelajaran di luar irisan tersebut dan taksonomi belum revisi tidak dapat dianggap sebagai hot ya Bapak Ibu ya.
tidak dianggap sebagai hot. Jadi di sini bisa dilihat ya kombinasi dimensi pengetahuannya ya. Di sini ya, misalnya ya, saya mengutip Anderson dan Cradwell ya, apa ini, David R. Cradwell ya, menjelaskan pengkategorian hot yang lebih modern tidak lagi hanya melibatkan suatu dimensi ya, dimensi proses kognitif saja, tetapi hot merupakan irisan antara tiga komponen dimensi proses kognitif teratas, menganalisa ya, mengevaluasi, dan mencipta. Dan tiga komponen dimensi pengetahuan tertinggi, konseptual, prosedural, dan metakognitif ya di situ. Sebagai contohnya, indikator pembelajaran yang memuat proses kognitif, mengevaluasi, memeriksa, tetapi pada dimensi pengetahuan berada pada level faktual, penggunaan lambang, simbol, notasi bukan merupakan indikator dari hot. Hal tersebut karena level faktual dalam faktual pada dimensi pengetahuan tidak termasuk bagian hot. Jadi di sini ya, memeriksa ya, mengevaluasi, tetapi pada dimensi pengetahuan faktual di sini tidak masuk di dalam bagian ini ya, hot. Jadi yang kuning ini berarti tidak masuk ya. Ini juga yang mengingat, memahami, menerapkan ini tidak masuk dalam hot ya, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi konseptual, prosedural, metakognitif ini masuk di dalam bagian keterampilan berpikir tingkat tinggi yang warna merah ini ya Bapak Ibu ya. Bukan yang warna kuning. Kuning berarti faktual tidak masuk di dalam hot. Sedangkan kalau di dalam ini ya, kombinasi ini dalam gambar ini kalau kita melihat faktual itu masuk di dalam lot, mengingat, memahami, menerapkan. Jadi jelas ya. Semoga Bapak Ibu dapat memahami. Oke, kita melanjutkan pembahasan kita. Oke, adapun kata kerja operasional rana kognitif ya Bapak Ibu ya. Misalnya mengingat ya, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta, membuat ya. C1 misalnya mengutip, menyebutkan, menjelaskan, menggambar, membilang, mengidentifikasi, mendaftar, menunjuk, memberi label, dan seterusnya ya Bapak Ibu ya, bisa diperhatikan ya. Di situ banyak sekali. Kemudian kita lanjutkan C2, memahami, memperkirakan, menjelaskan, menceritakan, mengkategorikan, mencirikan, mengunci, ya ini kata kerjanya ya, mengasosiasikan, membandingkan, menghitung, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa melihat, di situ juga banyak sekali ya. Kemudian kita sampai kepada C3, mengaplikasikan, menugaskan, mengurutkan, menentukan, menerapkan, mengalkulasi, memodifikasi, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa perhatikan di situ ya, banyak sekali kata kerja C3 ini yang berkaitan dengan ranah kognitif. Kemudian mengaudit, mengatur, menganimasi, mengumpulkan, memecah, menegaskan, menganalisa, dan seterusnya ya. Kita bisa lihat di situ ranah kognitif ya, banyak sekali ya. Kemudian kita sampai ke C4, C4 ya, menganalisis, mengaudit, mengatur, menganimasi, mengumpulkan, memecah, menegaskan, dan seterusnya. Kemudian C5, mengevaluasi, membandingkan, menyimpulkan, menilai, mengarahkan, memprediksi, memperjelas, menugas, menafsir, mempertahankan, dan seterusnya. Mencipta, itu C6, menciptakan, membuat, mengumpul, mengapresi, mengatur, menganimasi, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya Bapak Ibu ya, bisa diperhatikan di situ di kolomnya ya, kolom kata kerja di dalam ranah kognitif banyak sekali Bapak Ibu ya, di sana bisa diperhatikan. Kemudian kita masuk ke ranah afektif ya Bapak Ibu, ranah afektif. Ini ya ranah kreatif. Menurut Cradwell dan Bloom, terdapat ranah afektif yang berhubungan dengan sikap ya, nilai, perasaan, emosi, serta derajat penerimaan atau penolakan suatu objek dalam kegiatan pembelajaran, dan membagi ranah afektif ini dalam 5 kategori ya: penerimaan, menanggapi, penilaian, mengelola, dan karakterisasi ya. Kita bisa lihat di sini penerimaan ya, A1, A2, A3, A4, A5. Penerimaan definisinya adalah semacam kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulasi dari luar yang datang pada diri peserta didik. Kemudian yang menanggapi suatu sikap yang menunjukkan adanya partisipasi aktif untuk mengikutsertakan dirinya dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara.
Kemudian yang bukan C ya, A3, penilaian memberikan nilai, penghargaan, dan kepercayaan terhadap suatu gejala atau stimulus tertentu. Kemudian yang keempat, A4, mengelola konseptualisasi nilai-nilai menjadi sistem nilai, serta pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimiliki. A5, karakterisasi keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Nah, itu ya, Bapak Ibu. Nah, kita bisa melihat ranah afektif ini dalam konteks kata kerjanya ya. Kata kerjanya di sini misalnya A1 itu mengikuti, menganut, mematuhi, memina. Yang A2 itu yang merespon, menyenangi, mengompromikan, menyambut, mendukung, melapor, memilih, dan seterusnya. Kemudian menghargai itu yang A3 ya, mengasumsikan, meyakini, meyakinkan, memperjelas, dan seterusnya. Kemudian A4 mengorganisasikan, mengubah, menata, membangun, membentuk pendapat, memadukan, mengelola, merembuk, menegosiasikan, dan seterusnya. Kemudian nanti A5, karakterisasi menurut nilai, membiasakan, mengubah perilaku, berlaku mulia, melayani, mempengaruhi, dan seterusnya. Begitu ya. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kita masuk ke ranah psikomotor. Keterampilan proses psikomotor merupakan keterampilan dalam melakukan pekerjaan. Dengan melibatkan anggota tubuh yang berkaitan dengan gerak fisik ya, gerak fisik motorik yang terdiri dari gerakan refleks, keterampilan pada gerak dasar, perseptual, ketetapan, keterampilan kompleks, ekspresif, dan interpretatif. Ini ya ranah psikomotor. Di sini kita bisa melihat ya proses psikomotor ada P1 sampai P5, imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, naturalisasi. Misalnya imitasi. Definisinya imitasi berarti meniru tindakan seseorang. Kemudian manipulasi berarti melakukan keterampilan atau menghasilkan produk dengan cara mengikuti petunjuk umum, bukan berdasarkan observasi. Pada kategori ini peserta didik dipandu melalui instruksi untuk melakukan keterampilan tertentu. Kemudian P3-nya presisi berarti secara independen melakukan keterampilan atau menghasilkan produk dengan akurasi, proporsi, dan ketetapan dalam bahasa sehari-hari. Kategori ini dinyatakan sebagai tingkat mahir ya. Kemudian artikulasi artinya memodifikasi keterampilan atau produk agar sesuai dengan situasi baru atau menggabungkan lebih dari satu keterampilan dalam urutan harmonis dan konsisten. Kemudian P5, naturalisasi artinya menyelesaikan satu atau lebih keterampilan dengan mudah dan membuat keterampilan otomatis dengan tenaga fisik atau mental yang ada. Pada kategori ini, sifat aktivitas telah otomatis agar penguasaan aktivitas dan penggunaan keterampilan terkait sudah pada tingkat strategis, misalnya dapat menentukan langkah yang lebih efisien. Kita lanjutkan, semoga Bapak Ibu tetap terjaga ya. Kata kerjanya adalah P1 misalnya meniru ya, menyalin, mengikuti, mereplikasi, mengulangi, mematuhi, menyesuaikan, mengaktifkan, menyesuaikan, menggabungkan, dan seterusnya. Misalnya P2 manipulasi itu kembali membuat, membangun, melakukan, melaksanakan, menerapkan, mengoreksi, dan seterusnya. Presisi P3 menunjukkan, melengkapi, menyempurnakan, mengkalibrasi, mengendalikan, mengalihkan, dan seterusnya. Kemudian artikulasi P4 itu membangun, mengatasi, menggabungkan koordinat, mengintegrasikan, dan seterusnya. Naturalisasi itu P5 mendesain, menentukan, mengelola, menciptakan. Jadi seperti itu di dalam ranah psikomotor. Semoga Bapak Ibu masih tetap semangat mendengarkan suara saya ya. Kemudian kita masuk di dalam critical and creative thinking. John Dewey itu mengemukakan bahwa berpikir kritis secara esensi sebagai sebuah proses aktif, ya, sebagai sebuah proses aktif di mana seseorang berpikir segala hal secara mendalam, mengajukan berbagai pertanyaan, menemukan informasi yang relevan daripada menunggu informasi secara pasif. Jadi di sini adalah penekanannya adalah aktif ya, Bapak Ibu ya, aktif. Critical thinking ya, proses di mana segala pengetahuan dan keterampilan dikerahkan dalam memecahkan permasalahan yang muncul, mengambil
keputusan, menganalisa semua asumsi yang muncul, dan melakukan investigasi atau penelitian berdasarkan data dan informasi yang telah didapatkan sehingga menghasilkan informasi atau simpulan yang diinginkan. Nah, jadi itu ya. Kita melanjutkan kembali Bapak Ibu. Jadi di sini ya, berpikir kreatif ya. Berpikir kreatif merupakan kemampuan yang sebagian besar dari kita yang terlahir bukan pemikir ya, bukan pemikir. Kemudian kita juga perlu tahu ya, perlu teknik khusus untuk membantu menggunakan otak kita dengan cara yang berbeda. Masalah pada pemikiran kreatif adalah bahwa hampir secara definisi dari setiap ide yang belum diperiksa akan terdengar aneh dan mengada-ngada, bahkan terdengar gila. Tetapi solusi yang baik mungkin akan terdengar aneh pada awalnya. Namun demikian, solusi tersebut jangan diungkapkan dan dicoba ya. Itu berkaitan dengan berpikir kreatif ya. Berpikir kreatif dapat berupa pemikiran imajinatif, menghasilkan banyak kemungkinan ya, banyak kemungkinan solusi berbeda dan bersifat lateral. Kemudian keterampilan berpikir kritis dan kreatif berperan penting dalam mempersiapkan peserta didik agar menjadi pemecah masalah yang baik dan mampu membuat keputusan maupun kesimpulan yang matang dan mampu dipertanggungjawabkan secara akademis. Itu critical and creative thinking. Oke, seperti ini ya elemen dari critical and creative thinking ya. Di sini ada elemen dasarnya, khususnya berkaitan dengan berpikir kritis yang disingkat dengan FRISCO. Yang pertama itu fokus, kemudian reason, inherent, situation, clarity, overview ya. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah dengan baik, kemudian reason, alasan-alasan diberikan bersifat logis dan tidak untuk disimpulkan seperti yang telah ditentukan dalam permasalahan. Kemudian inference itu jika alasan yang dikembangkan tidak tepat, maka alasan tersebut harus cukup sampai pada kesimpulan yang sebenarnya. Kemudian situation membandingkan dengan situasi yang sebenarnya. Kemudian clarity harus ada kejelasan istilah maupun penjelasan yang digunakan pada argumen sehingga tidak jadi kesalahan dalam mengambil kesimpulan. Overview adalah pengecekan terhadap sesuatu yang telah ditemukan, diputuskan, diperhatikan, dipelajari, dan disimpulkan. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sedikit ya tentang critical thinking standar ya, mirip dengan apa ini yang di FRISCO ini. Kelompok kami menambahkan critical thinking standar, di mana ini menjadi standar kita berpikir kritis. Jadi berpikir kritis itu bukanlah berpikir secara liar, tetapi ada standarnya, ada ketentuannya, bukan hanya sekedar berpikir liar, bukan ya, bukan. Tetapi standarnya yaitu clarity, kejelasan, presisi ya, akurasinya jelas, ada relevansinya, kemudian konsisten, kemudian logical correctness, berarti di sini sesuai dengan hukum logika, tidak ada logical fallacy di dalamnya ya. Kemudian ada completeness atau comprehensive secara utuh atau secara menyeluruh. Kemudian juga ada fairness. Kemudian di dalam kelompok kami kita juga menambahkan karakteristik dari seorang pemikir yang baik ya, pemikir kritis yang baik. Yang pertama itu analytical skill ya, dia harus memiliki analytical skill. Tetapi perlu dipahami bahwa critical thinking atau berpikir secara kritis itu di dalam konteks analyticalnya itu sudah masuk ke dalam atas ya, lebih atas. Jadi kemampuan analisanya itu bukan di bawah, tapi kemampuan analisanya itu sudah di atas rata-rata. Itu skill ya, skill critical thinking. Jadi skill critical thinking itu analisanya bukan di bawah, kemampuan analisanya bukan berada di bawah, level bawah, tapi analisanya sudah di kemampuan atas, lebih atas ya, lebih up. Kemudian selain itu juga punya effective communication. Di dalam hal ini critical thinking itu mensyaratkan ada communication ya, mensyaratkan ada communication. Kemudian juga ada skill membaca ya, skill komunikasi dan skill membaca. Kemudian juga mampu research dan inquiry skill. Kemudian juga flexibility and tolerance for ambiguity ya, jelas. Kemudian juga ada open-minded skepticism. Kemudian juga ada creative problem solving. Kemudian ada intention, mindfulness, and curiosity. Jadi ada itu ya. Kemudian ada collaborative learning. Jadi itu ya. Jadi karakteristik seorang yang berpikir secara kritis ya, yang baik. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya, berkaitan dengan problem
solving. Problem solving ini ya, keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai problem solving diperlukan dalam proses pembelajaran karena pembelajaran yang dirancang dengan pendekatan pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi tidak dapat dipisahkan dari kombinasi keterampilan berpikir dan keterampilan kreativitas untuk pemecahan masalah. Misalnya menurut Mortos Okamoto Ri ada 6 aspek ya yang digunakan untuk mengukur sejauh mana keterampilan pemecahan masalah peserta didik. Misalnya menentukan masalah, kemudian mengeksplorasi masalah, kemudian merencanakan solusi, kemudian memeriksa solusi, menentukan masalah yang pertama, kedua mengeksplorasi masalah, yang ketiga merencanakan solusi, yang keempat melaksanakan rencana, yang kelima memeriksa solusi, yang keenam mengevaluasi ya. Menentukan masalah di sini adalah mendefinisikan masalah, menjelaskan permasalahan, menentukan kebutuhan data dan informasi yang harus diketahui sebelum digunakan untuk mendefinisikan masalah sehingga menjadi lebih detail dan mempersiapkan kriteria untuk menentukan hasil pembahasan dari masalah yang dihadapi. Kemudian mengeksplorasi masalah dalam menentukan objek yang berhubungan dengan masalah, memeriksa masalah yang terkait dengan asumsi dan menyatakan hipotesis yang terkait dengan masalah. Kemudian yang ketiga, merencanakan solusi. Peserta didik mengembangkan rencana untuk memecahkan masalah, memetakan submateri yang terkait dengan masalah, memilih teori, prinsip, dan pendekatan yang sesuai dengan masalah, dan menentukan informasi untuk menemukan solusi. Yang keempat adalah melaksanakan rencana. Pada tahap ini, peserta didik merencanakan rencana yang telah ditetapkan. Kemudian yang kelima, memeriksa solusi, mengevaluasi solusi yang digunakan untuk memecahkan masalah, dan yang terakhir, mengevaluasi. Pada langkah ini solusi diperiksa, asumsi yang terkait dengan solusi dibuat, memperkirakan hasil yang diperoleh ketika mengimplementasikan solusi dan mengkomunikasikan solusi yang telah dibuat. Oke, ini masuk ke problem solving ya. Kita akan masuk di dalam tahapan berikutnya, yaitu kompetensi keterampilan 4CS. 4CS itu singkatan dari creativity, critical thinking, collaboration, communication. Jadi di situ kalau Bapak Ibu masih mengingat ya penjelasan saya tentang karakteristik dari good critical thinking, di situ ada kolaboratif ya, kemudian ada effective communication ya, effective communication, creativity juga masuk ya di dalamnya. Oke, kita lanjutkan yang yang tadi ya, kompetensi keterampilan 4CS. Oke, semoga Bapak Ibu masih bahagia ya mendengarkan saya ya. Semoga bahagia karena suara saya yang kurang merdu ini ya. Oke, Bapak Ibu ya, kompetensi keterampilan 4CS, critical thinking, communication, collaborative, and creativity. 4CS adalah 4 keterampilan yang telah diidentifikasi sebagai keterampilan abad ke-21 atau P21 ya Bapak Ibu ya. Keterampilan yang sangat penting dan diperlukan untuk pendidikan abad ini ya. Ini. Oke, seperti gambar ini ya. Seorang yang suka belajar ya, karena belajar itu fun. Learning is very fun. Lifelong learner ya Bapak Ibu ya, lifelong learner. Kita adalah pembelajar seumur hidup. Oke. Sedikit ya, tambah sedikit ya. Oke, kita masuk ke sini ya. 4CS seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu keterampilan yang diidentifikasi sebagai keterampilan abad ke-21 ya, atau P21. Oke, kita melihat peta ya, peta ini ya, peta ini abad 21 ya. Creative thinking and innovation ya, ada 4 hal, creativity thinking and innovation. Kemudian nanti di situ ada critical thinking and problem solving, ada communication dan collaboration ya. Kompetensinya yang pertama, creative thinking and innovation. Peserta didik dapat menghasilkan, mengembangkan dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun berkelompok. Nah, ini penting ya, baik secara pribadi maupun berkelompok. Kemudian critical thinking and problem solving. Peserta didik dapat mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi, klaim, dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam, serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Communication, peserta didik dapat mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis, maupun teknologi.
Yang keempat, collaboration. Peserta didik dapat bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. Oke, kita melanjutkan ya Bapak Ibu ya. Kemudian kerangka kerja engage ya. Ini bahasanya susah sekali ya bacanya ya. Engage atau engage ya. 21 century skill ya. Keterampilan ini dibangun berdasarkan hasil penelitian yang terus-menerus serta menjawab kebutuhan pembelajar yang secara jelas mendefinisikan apa yang diperlukan peserta didik agar dapat berkembang di era digital saat ini ya. Di sini ada gambar ya yang saya ingin tampilkan yaitu academic achievement-nya. Nah, ini adalah abad 21 ya Bapak Ibu ya. Misalnya digital literacy di situ disebutkan ya berkaitan dengan ini. Bapak Ibu bisa melihat ya berkaitan dengan itu digital literacy-nya, misalnya di situ ada basic, scientific, economic dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu masih terjaga mendengarkan suara saya yang kurang merdu ini. Oke, saya lanjutkan lagi ya, misalnya literasi ilmiah ya, matematika dan teknologi dasar, misalnya digital literacy-nya. Kemudian ada literasi visual dan informasi. Kemudian ada yang berikutnya literasi budaya dan kesadaran global. Kemudian misalnya ada yang kedua ya, inventive learning. Inventive thinking, berpikir inventif ya. Misalnya adaptability ya, dan kemampuan untuk mengelola kompleksitas, keingintahuan, kreativitas dan pengambilan risiko. Kemudian berpikir tingkat tinggi dan alasan yang masuk akal, itu yang bagian yang kedua. Kemudian bagian nanti ketiga itu effective communication, misalnya keterampilan, kolaborasi dan interpersonal. Kemudian tanggung jawab pribadi dan sosial. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi interaktif ya, di bagian yang ketiga effective communication atau komunikasi yang efektif. Kemudian yang keempat high productivity atau produktivitas tinggi, yaitu kemampuan untuk memprioritaskan, merencanakan dan mengelola hasil. Kemudian penggunaan alat dunia nyata yang efektif, kemudian produk yang relevan dan berkualitas ya. Itu berkaitan dengan gambar ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan ya kerangka konsep berpikir abad ke-21, yaitu berdasarkan hasil kajian dokumen pada Undang-Undang Sisdiknas, Nawacita dan RPJMN Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi diperoleh 2 standar tambahan sesuai dengan kebijakan kurikulum dan kebijakan pemerintah, yaitu sesuai dengan penguatan karakter dan penguatan karakter pada pengembangan karakter building and nilai spiritual value ya Bapak Ibu. Oke, gambarnya ini bisa dilihat ya. Misalnya di situ ada tambahan information media and technology skill, kemudian life and career skill ya. Saya bacakan misalnya aspeknya creative thinking and innovation, itu berpikir secara kreatif, bekerja kreatif dengan lainnya, mengimplementasikan inovasi, kemudian critical thinking and problem solving untuk penanganan efektif, penggunaan sistem berpikir, membuat penilaian dan keputusan, kemudian memecahkan masalah. Misalnya communication and kolaboratif, itu berkomunikasi secara jelas, berkolaborasi dengan orang lain. Kemudian information and media and technology skill, untuk mengakses dan mengevaluasi informasi, menggunakan dan menata informasi, menganalisis dan menghasilkan media, mengaplikasikan teknologi secara efektif. Kemudian yang career and character building and spiritual value di dalam life and career skill, itu misalnya character building itu menunjukkan perilaku scientific attitude, berarti ada rasa ingin tahu. Kemudian juga ada jujur ya, kejujuran, tidak copy paste ya, karena itu melanggar melanggar itu ya, itu melanggar ya, atau tidak jujur. Kemudian teliti, terbuka dan penuh perhatian, kemudian menunjukkan penerimaan terhadap nilai moral yang berlaku di masyarakat. Misalnya spiritual value, menghayati konsep ketuhanan melalui ilmu pengetahuan, kemudian menginternalisasi nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Ini ya contohnya ya, contohnya di dalam bahasa Indonesia misalnya ya. Ini mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi, misalnya menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa yang di lingkungan sekitar. Misalnya ya creativity, indikator pencapaiannya. Secara individu peserta mengulangi, menyempurnakan dan menyajikan hasil percobaan dan dituangkan di dalam lembar kerja.
Critical thinking-nya, peserta didik menggali tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi dan cara berdiskusi dalam kelompok. Dengan cara berdiskusi dengan kelompok, communication-nya, setiap kelompok dipersilakan untuk membacakan hasil diskusinya dan kelompok lain memberikan tanggapan. Misalnya collaboration-nya adalah peserta didik menggali tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi ya, dengan cara berdiskusi dalam kelompok. Nah, contoh berikutnya adalah yang ini, Bapak Ibu ya, menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks, menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak ya. Contohnya indikatornya creativity, peserta didik menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko secara berkelompok dengan memperhatikan tata tempo dan tinggi, rendah nada, menggunakan berbagai alat musik dan teknik. Kemudian critical thinking itu indikator pencapaiannya dengan kelompok peserta didik mengisi lembar kerja untuk menganalisis, membandingkan dan menghubungkan gaya dan kecepatan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Communication secara acak, peserta didik diminta untuk menceritakan tokoh-tokoh pada teks secara fiksi. Nah, kemudian collaboration itu indikatornya peserta didik menyajikan hasil identifikasi tokoh-tokoh dan jenis teks secara berkelompok dan bekerja sama dan rasa ingin tahu. Oke, Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu masih tetap terjaga karena masih ada satu bagian lagi yang masih akan dipresentasikan oleh teman saya yang berkaitan dengan model pembelajaran. Oke, tetap semangat dan jangan lupa bahagia Bapak Ibu ya, untuk mengikuti penjelasan atau mendengarkan penjelasan dari rekan saya. Rekan saya persilakan untuk melanjutkan presentasinya. Kita masuk pada topik yang ketiga, yaitu model-model pembelajaran. Ada 3 model pembelajaran kurikulum 2013 menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016. 1. Model pembelajaran melalui penyingkapan atau penemuan, discovery or inquiry learning. Model pembelajaran berbasis masalah, problem-based learning atau PBL. Model pembelajaran berbasis proyek, project-based learning, PJBL. Nah, untuk model pertama yaitu model pembelajaran melalui penyingkapan atau penemuan. Menurut Robert B. Sun dalam Malik 2001-2019, discovery merupakan suatu proses mental dalam menggabungkan konsep dan prinsip di dalam pikiran. Jadi, model pembelajaran melalui penyingkapan atau penemuan merupakan memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Langkah kerja model discovery learning. Satu, pemberian rangsangan atau stimulation. Guru memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya. Kemudian, dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Stimulasi pada fase ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu peserta didik dalam mengeksplorasi bahan. 2. Pernyataan atau identifikasi masalah, problem statement. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian, salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau
jawaban sementara atas pertanyaan masalah. Peserta didik, permasalahannya yang dipilih itu selanjutnya harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis, yakni pernyataan sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan. 3. Pengumpulan data, data collection. Guru, ketika eksplorasi berlangsung, guru juga memberi kesempatan kepada para peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang relevan sebanyak-banyaknya untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Peserta didik, tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis. Dengan demikian, peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan atau collection berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. 4. Pengolahan data, data processing. Guru melakukan bimbingan pada saat peserta didik melakukan pengolahan data. Peserta didik, pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. 5. Pembuktian, verification. Guru, verifikasi bertujuan agar proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif dihubungkan dengan hasil pengolahan data. Yang terakhir, keenam, menarik kesimpulan atau generalisasi. Proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Peserta didik, berdasarkan hasil verifikasi, maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Langkah kerja model inquiry learning terbimbing. Menurut Joyce dan Wells 2003, model pembelajaran yang dirancang membawa peserta didik dalam proses penelitian melalui penyelidikan dan penjelasan dalam setting waktu yang singkat. 1. Orientasi masalah. 2. Pengumpulan data dan verifikasi. 3. Pengumpulan data melalui eksperimen. 4. Pengorganisasian dan formulasi eksplanasi. Dan 5. Analisis proses inquiry. Model yang kedua yaitu model pembelajaran problem-based learning. Model pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Tan Onseng 2000. 7 karakteristik PBL menurut Tan. 1. Masalah digunakan sebagai awal pembelajaran.
2. Masalah dunia nyata yang disajikan secara mengambang. 3. Menuntut perspektif majemuk. 4. Pembelajar tertantang untuk mendapatkan pembelajaran di ranah pembelajaran yang baru. 5. Mengutamakan belajar mandiri. 6. Sumber pengetahuan yang bervariasi. Dan yang ketujuh, pembelajarannya kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Sintak model Problem-Based Learning, Arens 2012. 1. Orientasi peserta didik pada masalah. Guru menyampaikan masalah yang akan dipecahkan secara kelompok. Masalah yang diangkat hendaknya kontekstual. Masalah bisa ditemukan sendiri oleh peserta didik melalui bahan bacaan atau lembar kegiatan. Peserta didik, kelompok mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan yang disarankan. 2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Guru memastikan setiap anggota memahami tugas masing-masing. Peserta didik berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data, bahan-bahan, atau alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. 3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Guru memantau keterlibatan peserta didik dalam pengumpulan data atau bahan selama proses penyelidikan. Peserta didik melakukan penyelidikan, mencari data atau referensi atau sumber untuk bahan diskusi kelompok. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru memantau diskusi dan membimbing pembuatan laporan sehingga karya setiap kelompok siap untuk dipresentasikan. Peserta didik, kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah dan hasilnya dipresentasikan atau disajikan dalam bentuk karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membimbing presentasi dan mendorong kelompok memberikan penghargaan serta masukan kepada kelompok lain. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi. Peserta didik, setiap kelompok melakukan presentasi. Kelompok yang lain memberikan apresiasi. Kegiatan dilanjutkan dengan merangkum atau membuat kesimpulan sesuai dengan masukan yang diperoleh dari kelompok lain. Nah, untuk kelebihannya, menurut Akinoglu dan Tandogan antara lain, pembelajaran berpusat pada peserta didik, mengembangkan pengendalian diri peserta didik, memungkinkan peserta didik mempelajari peristiwa secara multidimensi dan mendalam, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, mendorong peserta didik mempelajari materi dan konsep baru ketika memecahkan masalah, mengembangkan kemampuan sosial dan keterampilan berkomunikasi yang memungkinkan mereka belajar dan bekerja dalam tim, mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah tingkat tinggi atau kritis, mengintegrasikan teori dan praktik yang memungkinkan peserta didik menggabungkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru, memotivasi pembelajaran. Peserta didik memperoleh keterampilan mengelola waktu, dan pembelajaran membantu cara peserta didik untuk belajar sepanjang hayat.
kita masuk pada yang ketiga, yaitu model pembelajaran project-based learning. Nah, karakteristiknya adalah penyelesaian tugas dilakukan secara mandiri, bertanggung jawab penuh terhadap proyek yang akan dihasilkan, melibatkan peran teman sebaya, guru, orang tua, bahkan masyarakat, melatih kemampuan berpikir kreatif. Situasi kelas sangat toleran dengan kekurangan dan perkembangan gagasan. Nah, untuk langkah kerja project-based learning, ada 6 langkah yang mendasar, yaitu 1. Pertanyaan mendasar. Guru menyampaikan topik dan mengajukan pertanyaan bagaimana cara memecahkan masalah. Peserta didik mengajukan pertanyaan mendasar apa yang harus dilakukan peserta didik terhadap topik atau pemecahan. Mendesain perencanaan produk. Guru memastikan setiap peserta didik dalam kelompok memilih dan mengetahui prosedur pembuatan proyek atau produk yang akan dihasilkan. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan. Menyusun jadwal pembuatan. Guru dan peserta didik membuat kesepakatan tentang jadwal pembuatan proyek, tahapan-tahapan, dan pengumpulan. Peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan bersama. Memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Guru memantau keaktifan peserta didik selama melaksanakan proyek, memantau realisasi perkembangan, dan membimbing jika mengalami kesulitan. Peserta didik melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan, mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan guru. Menguji hasil. Guru berdiskusi tentang prototipe proyek, memantau keterlibatan peserta didik, mengukur ketercapaian standar. Peserta didik membahas kelayakan proyek yang telah dibuat dan membuat laporan produk atau karya untuk dipaparkan kepada orang lain. Dan yang terakhir, evaluasi pengalaman belajar. Guru membimbing proses pemaparan proyek, menanggapi hasil. Selanjutnya, guru dan peserta didik merefleksi atau membuat kesimpulan. Setiap peserta didik memaparkan laporan. Peserta didik yang lain memberikan tanggapan, dan bersama guru menyimpulkan hasil proyek. Nah, selain ketiga metode yang tadi, ada juga metode-metode lain yang dapat digunakan. Antara lain, metode cooperative learning yaitu Jigsaw. Nah, kalau untuk Jigsaw, itu diawali dengan pengenalan topik yang akan dibahas oleh guru. Selanjutnya, guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil dan membagikan materi tekstual kepada tiap-tiap kelompok. Setiap orang dalam setiap kelompok bertanggung jawab mempelajari materi yang diterima dari guru. Untuk sesi berikutnya, membentuk expert teams atau kelompok ahli yang berasal dari kelompok asal. Diatur sedemikian rupa, yang terpenting adalah setiap kelompok ahli ada anggota dari kelompok asal yang berbeda-beda. Kemudian, memberikan kesempatan kepada mereka untuk berdiskusi. Setelah diskusi selesai, mereka akan kembali ke kelompok asal mereka dan memberikan kesempatan untuk berdiskusi. Kegiatan ini merupakan refleksi terhadap pengetahuan yang telah mereka dapatkan dari hasil berdiskusi di kelompok akhir.
Number Head Together atau NHT. Nah, NHT ini adalah tipe pembelajaran kooperatif yang mengelompokkan peserta didik menjadi beberapa kelompok. Kemudian, setiap anggota kelompok diberi nomor dan diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan guru. Saat terdapat kelompok yang ingin menjawab pertanyaan, maka guru akan memilih secara acak salah satu siswa dari anggota kelompok tersebut dengan cara mengocok nomor yang telah dimiliki masing-masing anggota kelompok penjawab. Intinya, melalui pembelajaran ini, setiap anggota kelompoknya bertanggung jawab atas tugas kelompoknya, sehingga tidak ada pemisahan atau perbedaan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain dalam satu kelompok untuk saling memberi dan menerima antara satu dengan yang lainnya. Make a match. Model pembelajaran Make a Match merupakan salah satu jenis dari model pembelajaran kooperatif, yakni bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya bisa terdiri dari 4-6 orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Heterogen tentunya mengacu pada latar belakang siswa yang beragam, baik itu contohnya warna kulit, atau etnis dan sebagainya. Kemudian, mengajak murid mencari jawaban terhadap suatu pertanyaan konsep melalui suatu permainan kartu berpasangan. Selanjutnya adalah Think, Pair, Share. Metode Think, Pair, Share diawali dengan penyajian materi secara klasikal. Kemudian, persoalan yang diberikan kepada siswa yang bekerja sama dengan cara berpasangan atau think pairs. Selanjutnya, siswa akan melakukan presentasi kelompok atau share. Metode berikutnya adalah example, not example. Ini merupakan model pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media pembelajaran. Penggunaan media gambar ini disusun dan dirancang agar anak dapat menganalisis gambar tersebut menjadi sebuah bentuk deskripsi singkat mengenai apa yang ada di dalam gambar. Dengan kata lain, metode ini menekankan pada konteks analisis siswa dan dapat mengajarkan definisi konsep. Nah, example not example ini merupakan strategi atau taktik yang dapat digunakan untuk mengajarkan definisi konsep. Kemudian ada picture and picture. Nah, kalau di picture and picture ini, model menggunakan gambar yang dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. Model pembelajaran picture and picture merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang mengutamakan adanya kelompok-kelompok. Dalam pembelajaran kooperatif tidak hanya mempelajari materi saja, namun siswa juga harus mempelajari keterampilan-keterampilan khusus yang disebut dalam keterampilan kooperatif. Ini berfungsi untuk melancarkan hubungan kerja dan tugas. Nah, untuk berikutnya adalah tahapan penentuan model pembelajaran. Apa saja tahapan-tahapan tersebut? 1. Memahami sintaks tiap model pembelajaran. 2. Menganalisis konten atau materi pembelajaran. 3. Memahami konteks peserta didik. 4. Mempersiapkan sebuah situasi nyata yang dapat menstimulasi proses berpikir tingkat tinggi dengan menciptakan dilema, kebingungan, tantangan, dan ambiguitas dari permasalahan yang direncanakan akan dihadapi peserta didik. 5. Menentukan keterampilan yang akan digunakan untuk menghadapi situasi nyata tersebut. 6. Mempertimbangkan alokasi waktu pembelajaran. 7. Menentukan luaran atau output yang akan dihasilkan. 8. Menganalisa situasi, keterampilan, dan luaran dengan sintak model pembelajaran untuk menentukan model yang relevan.
Nah, untuk mengembangkan pembelajaran berpikir tingkat tinggi, kita membutuhkan strategi. Apa saja strategi itu? Nah, menurut King, Goodson, and Rohani tahun 2006, kita perlu bangun jembatan penghubung. Nah, bangun jembatan penghubung yaitu proses berpikir tingkat rendah menuju berpikir tingkat tinggi perlu dibangun skema dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. Kemudian, situasi nyata untuk menstimulasi. Ciptakan dilema, kebingungan, tantangan, dan ambiguitas dari permasalahan yang direncanakan akan dihadapi peserta didik untuk menstimulasi cara berpikir tingkat tinggi. Nah, untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, ada beberapa level. Untuk level 1 atau prasyarat, terbagi atas konten dan konteks, keterampilan berpikir tingkat rendah, dan sikap dan perilaku. Konten dan konteks, konten mata pelajaran, istilah-istilah, struktur, strategi, dan kesalahan berpikir, strategi pengajaran, dan lingkungan belajar. Untuk keterampilan berpikir tingkat rendah, strategi kognitif, pemahaman, klasifikasi, konsep, diskriminasi, menggunakan aturan rutin, analisis sederhana, dan aplikasi sederhana. Sikap dan perilaku, sikap, kemampuan beradaptasi, toleransi terhadap risiko, fleksibilitas, keterbukaan, gaya kognitif, habit of mind, multiple intelligence. Level 2 sebagai jembatan yaitu keterkaitan. Dilakukan dengan menggali pengetahuan awal untuk dikaitkan ke dalam konteks pengetahuan yang baru. Skemata, jejaring konsep, organisasi, representasi untuk mengorganisasi pengetahuan baru, dan scaffolding, yaitu bimbingan, strukturisasi, representasi visual dan verbal, pemodelan berpikir tingkat tinggi. Kemudian, level yang 3 yaitu berpikir tingkat tinggi. Situasi, sejumlah keadaan yang diciptakan dengan merujuk pada konteks kehidupan nyata. Sebagai contohnya, ambiguitas, tantangan, kebingungan, dilema, ketidaksesuaian, keraguan, hambatan, paradoks, masalah, puzzles, pertanyaan, ketidakmenentuan. Kemudian keterampilannya mengaplikasikan sejumlah aturan atau mentransformasikan konsep yang diketahui dalam situasi yang ada. Sebagai contoh, analisis kompleks, berpikir kreatif, berpikir kritis, membuat keputusan, evaluasi, berpikir logis, berpikir metakognitif, pemecahan masalah, berpikir reflektif, eksperimen ilmiah, penemuan ilmiah, sintesis, analisis sistem. Kemudian luaran, hasil dari proses berpikir tidak dihasilkan dari respon hafalan atau pengalaman belajar sebelumnya. Sebagai contoh, argumen, komposisi, kesimpulan, konfirmasi, keputusan, penemuan rekomendasi, dugaan, penjelasan, hipotesis, wawasan, invention, menilai, performa, rencana, prediksi, prioritas, masalah, produk, representasi, revolusi, hasil, dan solusi. Demikian pembahasan kita hari ini. Semoga bisa memberi pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih teman-teman.